Baik, saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Saya percaya malam ini adalah malam yang kita yakini ini malam spesial karena kita biasanya melaksanakan ibadah malam menjelang tanggal 25 dan malam yang kita laksanakan biasanya adalah sebuah malam di mana kita menaikkan pujian dan syukur kita atas pertolongan yang selalu Tuhan beri buat kita semua. Dan sebagaimana sudah tadi saya sampaikan bahwa di sepanjang tahun ini kita sudah cukup banyak waktu di mana kita habiskan pergumulan-pergumulan kita. Dan di tengah pergumulan-pergumulan itu ada yang kadang bisa tersenyum, tapi juga ada yang menangis. Juga kita pastikan di tengah pergumulan itu ada yang berkemenangan, tapi juga ada yang merasa kalah. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa apapun situasi kita, itu bagian dari sisi perjalanan iman kita. Tujuannya agar supaya kita tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Dan sejujurnya harus kita sepakat mengatakan bahwa kemenangan di dalam Tuhan bukan soal banyaknya berkat. Kemenangan di dalam Tuhan bukan soal kuat dan sehatnya kita. Kemenangan di dalam Tuhan bukan berarti dia tidak bisa dikalahkan oleh orang lain sebagai saingan. Bukan itu. Kemenangan di dalam Tuhan, dia tetap berdiri di tengah tekanan dan tantangan. Dan itu saya pastikan karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Malam ini saya akan ajak kita buka satu ayat yang sebenarnya cukup banyak ayat kita akan renungkan. Tapi satu ayat sebagai ayat pembuka dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Firman Allah berkata begini. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekali lagi saya akan baca. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dari teks ini sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya saudara banyak temukan tentang sejarah atau proses berita yang penuh dengan sukacita, berita yang menggemparkan, berita heboh, saya bisa katakan demikian. Kalau zaman ini disebut berita viral, di mana seorang juru selamat lahir. Dan dalam teks ini juga menjelaskan tempat lokasi, siapa saja yang sedang menuju ke sana. Dan para gembala-gembala mereka tidak sedang ada di istana. Dan firman Allah katakan mereka sedang menggembalakan kawanan domba, bahkan kambing. Dan itu artinya mereka tidak sedang ada di rumah, mereka ada di tempat kerja. Mereka sedang ada dan beraktivitas. Kenapa mereka malam-malam mereka harus ada di ladang atau di padang? Karena tentu mereka punya tanggung jawab. Mereka tidak mau seekor pun hilang dari domba-domba peliharaan mereka. Artinya dari bagian ini kita bisa aplikasikan bahwa para gembala menghabiskan waktunya untuk bekerja. Tapi ketika ada berita sukacita bahwa ada seorang penebus lahir, mereka tidak tinggal diam. Informasi yang mereka dapat, tempat, lokasi, mereka ingin tahu. Ada istilah keren sekarang ini, mereka juga kepo saudara. Dan mereka pergi. Sehingga di dalam teks ini dikatakan bahwa
dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Perhatikan, mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai. Tidak ada yang beda. Kata sesuai adalah pas. Kata sesuai adalah seturut. Jadi apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, sesuai. Jadi sebuah berita yang menggemparkan sehingga dikatakan bahwa para gembala mereka kembali ke tempat ladang menggembalakan domba kambing. Dan Alkitab katakan mereka pergi sambil memuji dan memuliakan Allah. Dari teks inilah kemudian kita hari ini coba renungkan sejenak dari satu tema kelahiran Kristus memberi harapan baru. Kelahiran Kristus memberi harapan baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal tidak serta membuat, mungkin bahasa ini agak ekstrim tapi saya harus katakan, perayaan Natal tidak serta membuat saya dan saudara menjadi orang yang paling kudus. Benarkah tidak? Kita yang hadir hari ini merayakan Natal tidak membuat kita menjadi orang yang paling kudus dari orang yang tidak datang ke gereja. Yang kedua, perayaan Natal atau kita yang hadir hari ini tidak menjamin saudara menjadi orang yang penuh sukacita. Tapi jaminan pasti saya katakan begini. Pertama, saudara ketika datang dengan hati yang terbuka, biarkan roh damai sejahtera Kristus Sang Putra Natal berkarya atas dirimu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, membiarkan waktu-waktu hidupmu dipimpin Tuhan dan bukan kita yang pimpin Tuhan, membiarkan segala pergumulan kita dikendalikan oleh Tuhan, membiarkan segala masalah-masalah kita dikendalikan oleh Tuhan, dan membiarkan segala hal yang berat-berat dalam hidup ini biarkan Tuhan yang tanggung. Dan saya pastikan saudara akan berkemenangan di sana. Tetapi sejauh tidak, perayaan Natal hanya akan menjadi sebuah pesta tahunan. Sekali lagi, perayaan Natal hanya akan menjadi sebuah pesta rohani tahunan. Padahal perayaan Natal adalah sebuah hari sejarah, sebuah kisah baru yang dikumandangkan sejak awal ketika Kristus dinubuatkan. Dan oleh nubuatan itu ketika digenapi, para gembala-gembala di padang, mereka ikut memuji Tuhan. Dan itu sebabnya penting untuk kemudian kita renungkan bersama harapan baru yang dimaksudkan. Pertama begini, janji Tuhan selalu ternyata digenapi. Yang pertama, harapan baru yang dimaksudkan di sini adalah bahwa janji Tuhan selalu digenapi. Tanya kiri kanan, Ale pernah janji tahun ini digenapi kasih? Tanya kiri kanan dulu. Pernah janji lalu saya genapi. Karena ini biasanya akhir tahun kan, karena kalau kita main semua 1 tahun ini, dia janji belum genapi juga. Harapan baru, kenapa saya katakan harapan baru? Karena begini, nubuatan perjanjian lama dalam kitab Yesaya dinubuatkan begini, Yesaya 9 ayat 6.
Maafkan ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahutnya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal Raja Damai. Sepanjang nubuatan-nubuatan itu, kemudian kita coba identifikasi. Nabi mana yang cocok? Nabi mana yang pas dengan bagian-bagian kriteria dimaksud. Dari sejak awal kita coba identifikasi nabi yang mana, saudara. Musa tidak mendekati. Siapa lagi kalau kita perhatikan? Nabi-nabi yang hebat. Elia juga tidak. Elisa juga tidak. Kalau dikatakan Alkitab Ayub adalah orang yang saleh, juga tidak menggenapi. Yesaya sendiri juga tidak. Apakah Daud juga tidak? Apakah saudara apalagi? Apalagi saya lebih tidak. Tapi kemudian kalau kita urutkan satu-satu, ada yang kemudian mengatakan, oh Yohanes hampir tapi tidak. Dia hanya pembuat jalan, alias hanya merintis jalan. Tapi bukan dia. Lalu siapa? Ternyata apa yang dinubuatkan Yesaya tidak ada yang mendekati. Bahkan mungkin bisa mendekati tapi tidak 100%. Mika 5 ayat 2 juga dikatakan mulai ayat 1 dan selanjutnya, hai Bethlehem Efrata, engkau hanya sebuah dusun yang kecil. Saya baca dalam sebuah terjemahan yang lainnya. Di Yudea. Tetapi engkau akan menjadi tempat lahir dia yang akan memerintah Israel. Pilihanku raja yang hidup sejak masa lampau yang tidak berawal. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Semua yang lain juga tidak. Apa yang Yesaya nubuatkan, apa yang Mika nubuatkan, tidak. Ternyata dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 itu memberikan jawaban sebenarnya. Dan dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kelahiran Kristus, kriteria ketika kita coba mengidentifikasi apa yang dinubuatkan oleh Mika dan Yesaya, ketika kita coba mengidentifikasi, kita temukan bahwa komplitlah dalam teks-teks yang lain atau dalam kitab yang lain menubuatkannya. Saya hanya menubuatkan beberapa bagian saja, tapi kemudian identifikasi kita temukan bahwa apa yang dicatat oleh para rasul, apa yang dicatat oleh penulis kitab, sebenarnya dalam kitab Lukas menjelaskan apa yang dicatat hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Adalah pernyataan-pernyataan yang ketika kemudian kita hubungkannya dengan ayat-ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-20 Injil Lukas pasal 2 menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada orang lain selain Kristus Sang Putra Natal. Dari sinilah kemudian kita menyimpulkan bahwa orang Israel mereka betul-betul pegang nubuatan. Orang Israel itu, Taurat Tuhan itu tidak seperti kita di zaman ini. Mereka betul-betul dalam itu sebabnya kalau di Israel ada sinagog-sinagog. Sinagog itu mereka tempat belajar. Dan Taurat itu mereka hafal. Mereka bukan hanya sebatas baca dan begitu saja, tidak. Mereka hafal. Dan apalagi kitab-kitab terkait nubuatan mereka hafal, saudara. Dan ketika mereka menghafal, tentu itu tertanam di hati. Mereka ingat kapan kira-kira nubuatan ini digenapi. Apakah nubuatan ini dari satu nabi kepada nabi yang lain? Ketika belum juga kira-kira siapa
Dan mungkin pertanyaan kata siapa dan kapan dipertanyakan. Sekalipun bangsa Israel sebagian sampai hari ini mereka juga belum percaya dengan Kristus Sang Juru Selamat sudah lahir ke dunia. Mereka masih menantikan. Sebagian sudah bertobat, sebagian sudah percaya, sebagian belum. Mereka masih menantikan Sang Juru Selamat. Karena mereka berpikir secara politis tidaklah mungkin seorang juru selamat disalibkan. Tapi mereka masih menantikan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya janji Tuhan telah digenapi. Yaitu bahwa hari ini telah lahir juru selamat. Dan bukankah di tengah bergejolaknya politik Israel, mereka mengharapkan seorang juru selamat. Mereka mengharapkan seorang yang bisa membebaskan dari tekanan politik. Tapi para gembala ketika mendengarkan berita, ini harapan baru. Karena seorang yang dinanti-nantikan, tanda-tanda, ciri-ciri apa yang disampaikan oleh para malaikat, bala tentara surga, ternyata itu benar, ternyata itu sama. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa janji Tuhan selalu digenapi dan itu harapan baru. Awalnya tadi sudah saya katakan, kapan di antara kita semua yang telah berjanji sepanjang tahun ini dan janji itu tidak digenapi. Karena memang keterbatasan kita. Tapi Tuhan, bukan karena keterbatasannya, Tuhan menepati janjinya, menggenapi janjinya. Karena seturut dengan waktu yang tepat menurut Tuhan. Karenanya hari ini kalau saya bisa dapat mengatakan sebagaimana Yesaya pasal 38 ayat yang ke-7. Dikatakan inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Tuhan melakukan apa yang dia janjikannya. Jadi artinya kalau Tuhan tidak berjanji, dia tidak akan melakukannya. Tapi dia akan melakukannya juga tergantung orang yang punya iman dan harapan yang besar. Karenanya ada bagian waktu dalam Alkitab dicatat seperti Hizkia dan cerita-cerita Alkitab yang lain yang luar biasa, di luar dari batas kemampuan manusia dan Tuhan melakukannya. Sekarang apalagi Tuhan yang berjanji. Sekarang kita coba daftarkan apa saja yang Tuhan janji bagi saudara. Coba renungkan baik sepanjang tahun ini apa saja yang Tuhan janji buat saudara. Alkitab menyampaikan kepada kita daftar tentang janji Tuhan. Dan kemudian kita renungkan apa saja janji Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti genapi janjinya. Karena itu jangan pernah berkecil hati. Sekalipun apa yang kita terima berbeda dari apa yang kita harapkan. Tapi Tuhan yang berjanji, Tuhan selalu menggenapi janjinya. Dan itu harapan baru bagi kita selaku orang yang percaya. Yang kedua, harapan yang baru. Yang kedua, sebagaimana di dalam ayat yang ke-20 menceritakan bagi kita semua para gembala, mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bagian yang kedua, harapan baru yang kedua adalah harapan hidup berkemenangan. Katakan amin. Harapan hidup berkemenangan. Nah tentu setiap kita tidak ingin kalah dalam sebuah perlombaan. Semua orang ingin menang. Dalam dunia bisnis juga orang ingin menang. Menang banyak, maksudnya untung banyak. Dalam berbagai usaha, dalam berbagai kerja kita ingin sukses dan semua orang punya keinginan itu. Bahkan dalam perlombaan semua orang menginginkan apa yang disebut dengan kemenangan. Dan Paulus sempat mencatat dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan begini.
Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus mencatat ini untuk meyakinkan setiap orang, khusus bagi jemaat yang ada di Roma, dan kalau hari ini saya katakan buat kita semua sidang perayaan Natal, maka juga saya bisa dapat katakan bahwa kita menjadi orang yang diberikan janji untuk dipenuhi janji Tuhan buat kita. Tapi yang kedua yang ingin juga saya katakan bahwa Tuhan juga menolong kita agar supaya kita senantiasa hidup di dalam berkemenangan. Dan harapan untuk hidup berkemenangan adalah sebuah harapan yang di dalam Tuhan, bukan harapan omong kosong. Karena di dalam Tuhan harapan berkemenangan itu ya dan amin. Harapan di dalam Tuhan untuk hidup berkemenangan adalah sebuah harapan yang dicatat oleh Alkitab. Kita lebih daripada pemenang. Dan biasanya orang yang lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang tanpa terkalahkan. Kalau orang itu tidak terkalahkan, itu artinya tidak ada saingan siapapun. Sekalipun demikian, kita coba urutkan siapa saja orang yang merasa berkemenangan. Hari ini kalau saudara adalah orang yang berkemenangan, mari kita temukan apa saja ciri orang yang berkemenangan. Kita temukan di sini bahwa ciri orang yang berkemenangan selalu melakukan hal ini. Pertama, memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa ketika para gembala, ketika mereka mendengarkan, menyaksikan malaikat dan tentara surga memuji Allah, dan berita yang mengatakan bahwa telah lahir seorang juru selamat, mereka menyaksikannya. Dan ketika mereka kembali, mereka tidak diam-diam. Mereka tidak bisik-bisik. Alkitab katakan, maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi ciri dari orang yang berkemenangan adalah orang itu selalu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena memuji dan menyembah kepada Tuhan adalah sebuah seruan ekspresi kemenangan. Ekspresi kemenangan. Kenapa ekspresi kemenangan? Karena ketika ekspresi kemenangan itu dimunculkan, artinya mereka ada pada posisi yang tidak ada taranya. Kalau posisi yang tidak ada bandingnya, maka musuh-musuh yang lain hanya menonton. Kita baru melewati perang Piala Dunia. Saya istilahkan kata perang karena kadang kala di media orang begitu membuli satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan, menghubungkannya dengan tema PGI, maka kembalilah mereka jalan lain sudah. Ada yang menghubungkannya dengan mengatakan karena memang seng ada bintang lalu sudah pulang sudah. Ada yang mengatakan sudah ada bintang cukup sudah, macam-macam. Sehingga tadi saya istilahkan perang Piala Dunia. Tapi perhatikan di puncak ketika Argentina menjadi juara Piala Dunia. Apakah mereka diam-diam? Saudara perhatikan. Mereka cium itu piala, kemudian mereka bersorak-sorak. Mereka loncat sana, loncat sini. Apalagi para fansnya. Dan itu artinya ekspresi. Sebuah kemenangan. Para gembala, sudah tadi saya katakan mereka tidak diam-diam. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan tentu hal ini menarik kita renungkan bersama. Karena apa? Karena Natal selalu dihiasi dengan pujian dan penyembahan. Natal bagi saya bukan identik dengan pakaian baru, dengan kue
dengan aksesoris rumah dan lain sebagainya. Karena sejak awal Natal itu bukan dihiasi dengan kue, bukan dengan kain horden, bukan dengan sepatu baru, dengan lipstik baru, dengan rambut baru, dengan cat baru, dengan macam-macam yang baru. Sejak awal Natal selalu dengan pujian dan penyembahan. Dan karena itu Natal yang kita laksanakan hari ini, saya rindu dihiasi dengan pujian dan penyembahan. Karena itu ekspresi kemenangan. Yang kedua yang ingin saya katakan bahwa memuji dan menyembah Allah adalah budaya surga. Memuji dan memuliakan Tuhan adalah budaya surga. Kenapa budaya surga? Karena dalam Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Yang memuji Allah bukan dari orang Israel. Tapi tampaklah, dikatakan bahwa tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Jadi artinya memuji, menyembah adalah budaya surga yang turun ke dunia. Sehingga kadang kita mengatakan biarlah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan menarik dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang hadir di sini. Dalam pujian dan penyembahan, kenapa Allah hadir? Karena Sang Raja damai bertakhta bukan di atas suatu pesta, bukan di suatu kemewahan. Raja damai bertakhta di atas pujian orang-orang benar. Kalau Raja damai itu bertakhta di atas pujian orang-orang benar. Sebagaimana dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Allah. Jadi artinya kalau kemudian kita hubungkan dengannya, maka kita temukan bahwa Tuhan suka dengan orang yang memuji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan suka dengan orang yang memuji Tuhan, karenanya ketika para gembala kembali ke tempat tugas, saya juga bisa dapat mengaplikasikannya begini. Hari-hari di mana kita laksanakan perayaan Natal, saya mengingatkan kembali, jangan terpesona dengan soal yang baru-baru. Semua hal yang didaftarkan semua baru. Bagi saya ada baru kasengka, no problem. Beta sentau dengan saudara, buat saya no problem. Kadang-kala ya ibu-ibu di dapur kadang-kala pusing. Buat saya itu bukan masalah. Tapi jauh lebih bermasalah kalau Natal yang hadir adalah sungutan. Akan bermasalah kalau Natal yang hadir kepahitan. Akan bermasalah kalau Natal yang datang adalah kemarahan. Akan bermasalah kalau Natal yang hadir adalah kebencian. Padahal kita selalu mengatakan kelahiran Kristus memberi sukacita. Kita mengatakan Raja Damai, kita sering mengatakan itu. Dan kalau kelahiran Kristus atau perayaan Natal, apa yang tadi saya daftarkan dan hilang dari kita semua, maka saya katakan ada sesuatu yang salah di sini. Dan itu perlu diperbaiki. Supaya apa? Memasuki tahun 2023, kita hidup dalam hidup yang baru. Sebagaimana para gembala ketika kembali, mereka memuji
dan memuliakan Allah. Ketika mereka menuju ke TKP, tidak ada Alkitab yang menjelaskan mereka sedang pergi dan memuji dan memuliakan Allah, tidak ada. Tapi Alkitab menjelaskan ketika mereka kembali lagi, Alkitab katakan mereka memuji dan memuliakan Allah. Saya rindu saat kita merayakan Natal, kita mendapatkan sesuatu yang baru. Saya selalu katakan yang lalu-lalu, oke, kita abaikan, kita lupakan, kita tinggalkan. Ketidaksetiaan kita, kegagalan kita, mari kita tinggalkan itu. Amin. Kita tinggalkan, lalu kita hidup dengan hidup yang baru. Kegagalan yang lalu, mari kita melangkah maju dengan kesuksesan yang baru. Kalau dulu kita tidak setia, tahun 2022 ini dari awal Januari sampai hari ini mungkin kita tidak terlalu setia. Mari kita katakan, oke lah Tuhan, saya akui saya tidak setia. Tapi saya mau Tuhan, tahun yang baru saya menjadi orang yang setia. Saya mau saya menjadi orang yang setia. Untuk apa? Agar supaya saya memuji dan memuliakan Allah. Karena menjadi anak Tuhan tidak ada tugas yang lain yang lebih istimewa selain memuji dan memuliakan Allah. Dari mana saja? Pertama, kita memuji memuliakan Allah dari hidup, dari setiap nafas yang kita punyai. Yang kedua, dari segala aktivitas kita. Entah saudara berjalan ke manapun, entah saudara bergerak dengan aktivitas dimanapun, entah akan ada masalah yang berat, entah ada masalah yang ringan, entah saudara sakit, entah saudara sehat. Tapi saudaraku, kita semua harus tetap dituntut memuji Allah. Karena itu bukti kita orang yang berkemenangan. Orang yang mengalami kekalahan mereka tidak akan melakukan itu. Orang yang mengalami kekalahan yang ada hanya marah, sungut, cemberut dan macam-macam. Orang yang berkemenangan selalu ingin memuji, memuliakan Allah. Karena seorang juru selamat telah lahir. Saudara bayangkan seorang juru selamat. Ibarat seorang ada di perapian ketika rumah itu terbakar. Dan ketika rumah itu terbakar tidak ada orang yang berani masuk menyelamatkan. Karena tidak mampu. Tiba-tiba seorang datang dan mengatakan, tenang, beta bisa tolong. Tenang, beta mampu. Api yang panas tidak akan membakar. Dan dia dengan senang mengambil risiko itu. Dia datang dan menyelamatkan orang yang engkau kasihi. Apa yang ada di benakmu? Tentu saudara akan mengatakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Om, terima kasih Bapak. Karena engkau telah menyelamatkan orang yang sangat saya kasihi. Tentu hal yang sama kita katakan. Di perayaan Natal hari ini, Kristus bukan menjadi bayi mungil. Kristus bukan anak kecil yang tidak berdaya. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di perayaan Natal ini, kadang-kala kita menuntut Tuhan, apa yang Tuhan beri buat saya. Kadang kita lupa dan kadang kita balik. Biasanya orang yang berhari ulang tahun kita kasih hadiah ya, buat orang yang ulang tahun. Kepada Tuhan kita minta Tuhan kasih hadiah buat katong. Yang harusnya kita kasih hadiah buat Tuhan. Karena dia punya hari baik atau hari ulang tahunnya. Kita yang harus kasih. Tapi kebanyakan kita Tuhan. Di hari Natal beta minta darimu ini, itu dan macam-macam daftar yang kemudian kita semacam berikan buat Tuhan. Lupalah kita bahwa dia yang berhari ulang tahun harusnya kita yang memberikan hadiah. Nah, saya rindu kita hari ini memberikan hadiah. Apa hadiah terbaik kita beri? Hidup ini kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita berikan hidup ini yang terbaik apa saja. Kalau kita sudah memberikan hati dan hidup ini, apa saja yang Tuhan minta dan Tuhan mau, kita tidak akan pernah tahan-tahan. Tapi selama hati ini kita belum beri buat Tuhan, jangan pernah berjanji kepada Tuhan. Karena engkau sulit menggenapi janjimu. Sekali lagi, kalau saudara belum memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan, jangan pernah berjanji. Karena dipastikan saudara tidak akan menggenapi janjimu. Tapi kalau saudara sudah memberikan sepenuh hatimu buat Tuhan. Tuhan, ini hidup saya. Pakai hidup saya menjadi alat di tangan. Maka
saudara berjanji, saya pastikan saudara akan genapi janji. Karena kepada Tuhan saudara berjanji. Dan teristimewa, saudara berjanjilah, saya mau hidup memuji, memuliakan Tuhan. Karena ini harapan baru. Mengakhiri bagian ini, saya ingin menyampaikan satu kesaksian singkat. Seorang yang bertobat dari gereja, aliran gereja setan. Saya ketika mendengarkan cerita, kisah yang dia ceritakan. Dan kemudian beberapa memang yang menyaksikan tentang bagaimana liturgi gereja setan, apa saja yang mereka buat, apa saja yang mereka lakukan. Dan bagaimana mereka mempengaruhi anak-anak Tuhan, mempengaruhi orang yang ada di luar daripada keanggotaannya. Dan menarik satu hal yang kemudian ingin saya sampaikan, bahwa gereja setan takut dengan anak-anak Tuhan yang memuji menyembah Tuhan. Dia mengatakan begini, di saat anak-anak Tuhan gereja sedang memuji menyembah Tuhan, aliran gereja setan, mereka tidak akan bisa mendekati sekitar 3 sampai dengan 5 mil. Mereka tidak bisa. Karena ketika anak-anak Tuhan sedang menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan sedang bekerja di sana. Dan pengikut-pengikut gereja setan, mereka tidak bisa mendekatinya. Saudara bayangkan kuasa pujian penyembah. Kapan mereka masuk? Mereka masuk saat firman Allah diberitakan. Lalu apa tugas mereka? Dalam kesaksian itu, biasanya gereja setan itu duduk di bangku kedua dari belakang. Makanya saya perhatikan ada bangku kedua. Oh, dipaparoi pas. Nah, mereka duduk melakukan liturgi. Dan saya tertarik kemudian mengikutinya. Karena gereja setan selalu mempengaruhi anak-anak yang produktif. Maksudnya usia produktif. Yang kedua, yang labil. Jadi mereka suka pengaruhi dan mereka duduk di bangku kedua. Nah, jadi mereka duduk dan membaca mantra saudara. Firman Allah diberitakan, mantra sedang jalan. Apa tujuannya? Saudara pendengar supaya tidak mengikuti firman Tuhan dengan baik. Karena itu, pujian penyembahan kita kepada Tuhan bukan berhenti ketika firman Allah diberitakan. Sekali lagi, memuji dan memuliakan Tuhan bukan berhenti di saat firman Allah diberitakan. Memuji dan memuliakan Tuhan harus selalu dilakukan saat engkau mendengar firman Allah. Dengan cara apa saudara? Respon atas firman Allah yang disampaikan. Karena kalau saudara cuma diam-diam, tiba-tiba langsung tidur situ. Itu mangsanya pengikut-pengikut aliran sesat. Jadi saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan dari cerita pengikut aliran gereja setan. Saya rindu dimanapun engkau ada, engkau harus selalu memuji menyembah Tuhan. Saat engkau ada di kendaraan, mungkin suaramu tidak dibesarkan untuk kemudian orang dengar, tapi selalu memuji Tuhan. Saya suka dengan setiap kesaksian-kesaksian menangkal kekuatan kuasa kegelapan. Menangkap pengikut-pengikut aliran sesat hanya dengan pujian, hanya dengan memuliakan Tuhan. Jadi, kata lain yang ingin saya sampaikan, ini berita harapan baru. Dan kelahiran Kristus memberikan harapan itu. Tentu kita akan mengatakan, apakah ini cukup? Terlalu dalam, tinggi, lebar, luas kasih Kristus. Yang olehnya hikmat Tuhan dapat mampu dibukakan.
untuk menaklukkan segala strategi setan agar kita tetap berkemenangan. Saya rindukan agar harapan baru dalam Kristus, di mana janji Tuhan selalu digenapi, dan yang kedua, orang-orang yang percaya selalu berkemenangan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi janjinya, dan saya rindukan agar supaya bagian-bagian ini dapat tertanam di hati kita, bahwa orang yang berkemenangan selalu memuji, memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya undang kita semua.